Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ivana Safitri, NIM 2219067. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang naat. Naat adalah isim yang mengikuti pada kata sebelumnya, yang fungsinya itu menyempurnakan kata yang diikutinya, baik kepada kata itu sendiri ataupun dengan kata yang dihubungkan dengan kata yang dinaatinya. Naat menurut segi amalnya itu dibagi menjadi dua, yaitu naat hakiki dan naat sababi. Naat hakiki adalah naat yang merofakkan isim dhamir mustatir. Nah, contohnya yaitu ja'a zaidun al-aqilu. Ja'a wis teko sapa zaidun zaid al-aqilu kang duweni akal sapa zaid. Kang duweni akal sapa zaid. Lah itu dhamirnya itu tersimpan jadi mustatir. Yang kedua yaitu naat sababi. Naat sababi adalah naat yang merofakkan terhadap isim dohir. Kalau naat hakiki itu kan isim domir. Kalau naat sababi adalah isim dohir. Naat sababi ini mengikuti 2 dari 5 perkara. Yang pertama yaitu dari segi i'rabnya, yaitu rofa, nasab, dan jar, dan juga ma'rifat dan nakirohnya. Berbeda dengan naat hakiki. Kalau naat hakiki itu mengikuti pada 4 dari 10 perkara, yaitu dari segi i'rab, lalu ma'rifat nakirohnya, mufrad, tasniyah dan jamaahnya, juga pada tadkiyah, pada mudzakkar dan muannasnya. Kalau sababi itu cuma 2. Yang selanjutnya yaitu naat dilihat dari jenis kalimatnya, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu naat mustaq, yaitu naat yang diambil dari kata yang dapat berubah-ubah. Naat mustaq itu berjumlah 4. Yang pertama dari isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musbihat, dan isim tabdil. Yang kedua yaitu naat muawal bil mustaq, yaitu naat yang diambil atau terbuat dari isim-isim yang jamid. Jadi kebalikan dari naat yang tadi, naat mustaq. Lah naat muawal bil mustaq itu ada 6. Di antaranya yang pertama yaitu isim isyarah atau kata tuju. Yang kedua adalah isim mausul atau kata sambung. Yang ketiga yaitu dau, bermakna mempunyai atau memiliki. Terus yang selanjutnya yaitu isim nasab, lalu jumlah, dan yang terakhir adalah masdar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Saputri, NIM 2219068. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu fungsi naat. Naat mempunyai fungsi tersendiri jika disandarkan pada kalimat-kalimat tertentu. Di antara fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, mengkhususkan man'ut dengan syarat man'utnya harus dari isim nakiroh. Contoh, marartu birojulin sholihin. Yang kedua, menjelaskan man'ut dengan syarat man'ut harus dari isim ma'rifat. Contohnya, ja'a zaidun al-alimu. Kemudian yang ketiga, hanya memuji. Contohnya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, hanya mencela. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kelima, prihatin. Contohnya, Allahummarham abdukal miskin. Dan yang keenam, menegaskan. Contohnya, tilka asyaratun kamilatun. Materi selanjutnya adalah bab atof. Atof dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan kata penghubung dan atau kemudian sebagainya dan lain-lain. Adapun dalam bahasa Arab, atof dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, atof nasak dan atof bayan. Atof nasak itu sering digunakan dalam tatanan bahasa Arab. Tetapi atof bayan jarang sekali digunakan dalam tatanan bahasa Arab. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nailus. Saya Nailus Sa'adah, NIM 2219053, akan melanjutkan penjelasan tentang macam-macam atof. Macam-macam atof itu ada 2. Yang pertama itu atof nasak. Atau nasak itu atof yang diantara tabi dan matbu'nya itu terdapat di antara huruf-huruf atof. Contohnya itu ishtaraitul manzila was sayyarah, yang artinya saya melakukan pembelian rumah dan mobil.
Nah, pada kata manzila dan sayara itu dua-duanya memiliki status i'rab yang sama, yaitu nasab. Mengapa begitu? Karena salah satu keduanya itu terdapat huruf yang membuat dua-duanya harus dibaca sama dan mesti memiliki status i'rab yang sama, yakni huruf ataf berupa huruf wawu. Kemudian ada ataf bayan. Ataf bayan itu kalimat isim jamid yang mengekor matbu'nya, yang serupa sifat dalam segi menyatakan matbu'nya tanpa terdapat perantara huruf ataf. Contohnya itu ja'a Abu Bakrin. Nah, pada contoh ini kan tidak ada perantara antara tabi dan matbu'nya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang huruf-huruf ataf. Huruf-huruf ataf itu ada 9. Yang pertama itu ada wawu. Wawu mempunyai fungsi untuk menyelaraskan tabi' dan matbu'nya, maka disebut juga dengan mustaqil jam'i, atau bahasa gampangnya itu kata yang mengikuti sama dengan kata yang diikuti dalam kedudukan dan i'rabnya. Kemudian ada huruf fa. Huruf fa itu fungsinya untuk menunjukkan pekerjaan yang langsung dilakukan saat itu juga atau tanpa jeda. Dan lagi-lagi karena ini adalah huruf ataf, maka antara tabi' dan matbu'nya itu mempunyai kedudukan i'rab yang sama. Kemudian ada huruf summa. Summa itu mempunyai fungsi untuk menunjukkan pekerjaan yang berlangsung secara berurutan tapi jedanya lebih lama. Kemudian ada huruf au. Au itu mempunyai fungsi untuk menunjukkan pilihan lain selain yang sudah disebut atau bisa juga menunjukkan arti kebalikannya. Dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan kata atau. Au itu atau. Kemudian ada huruf am. Am itu sama dengan au, yang artinya itu untuk menunjukkan pilihan. Kemudian ada bal. Bal itu fungsinya untuk melebihkan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan bahkan. Kemudian ada la nafi, itu menunjukkan arti berlawanan antara tabi' dan matbu'nya. Kemudian ada lakin. Lakin itu menunjukkan arti yang berbeda dengan kata yang sebelumnya. Contohnya Zaidun la amrun. Ja'a Zaidun la amrun, yang artinya Umar yang datang bukan Zaid. Kemudian ada hatta. Hatta itu menunjukkan arti hingga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.